Akan ada 170 daerah yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah, dan ada 270 kepala daerah yang terpilih berdasarkan pilkada tahun 2020 itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2024. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya masih bicara seputar pemilihan umum tahun 2024 dan terkhusus hari ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, termasuk penjabat kepala daerah yang masih menjabat hingga tahun 2023 lanjut tahun 2024. Karena itu saya menyampaikan salam demokrasi. Berikut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024, termasuk penjabat yang mengisi kekosongan jabatan di seluruh daerah Indonesia. Mari kita ikuti cuplikan berikut ini. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi beberapa hal yang memang menjadi catatan fraksi Partai Gerindra adalah kita tahu bahwa saat ini ada 101 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah itu sejak tahun 2022, dan di tahun 2023 ini akan ada 170 daerah yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah, dan ada 270 kepala daerah yang terpilih berdasarkan pilkada tahun 2020 itu akan berakhir tanggal 31 Desember 2024. Demikian apa yang disampaikan oleh Bapak Hendrik, asal Maluku, Dapil Maluku, Partai Gerindra, fraksi Gerindra, yang menyampaikan tentang perubahan keempat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan wali kota yang sudah diubah keempat kalinya. Dalam penyampaian pernyataannya, Pak Hendrik menyampaikan bahwa ada sejumlah penjabat yang menjabat atau mengisi kekosongan hingga tahun 2000, dari 2022 hingga kini. Kemudian juga sekitar ada 170 penjabat yang akan mengisi kekosongan di akhir tahun 2000, di tahun 2023 dan mungkin sampai akhir. Dengan demikian maka ini kita sudah ada gambaran bahwa termasuk Gubernur Maluku yang akan berakhir di tanggal 31 Desember tahun 2023 dan akan digantikan oleh penjabat Gubernur Maluku, karena kita di Aru dan Bupati Aru dan Bupati Aru yang sekarang lagi memimpin adalah hasil pemilihan umum tahun 2020 pemungutan suara. Karena itu masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang sekarang ini akan berakhir di tanggal 31 Desember tahun 2024. Saya ulang, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru yang sekarang ini akan berakhir di 31 Desember tahun 2024. Saya kira demikian. Selain itu, ada pernyataan Bapak Hendrik juga berkaitan dengan anggota DPR, DPR RI yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena itu mari ikuti cuplikan selanjutnya. Itu ada beberapa norma tambahan yang juga diperjuangkan oleh fraksi Partai Gerindra, yaitu yang pertama, bagi teman-teman anggota DPR RI, DPD maupun DPRD kabupaten, provinsi dan kabupaten kota yang ingin maju dalam pilkada tidak perlu harus mengundurkan diri, cukup dengan mengajukan cuti saja. Demikian adalah yang disampaikan Bapak Hendrik berkaitan dengan anggota DPR RI maupun anggota DPR provinsi maupun kabupaten kota yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak perlu mengundurkan diri lagi, cukup dengan cuti saja. Jadi cukup dengan cuti saja, tidak perlu mengundurkan diri. Itu adalah hal yang ingin disampaikan oleh Pak Hendrik sesuai dengan catatan oleh fraksi Gerindra. Saya kira demikian. Semoga saja ini menjadi
informasi yang harus tersebar kepada semua masyarakat Indonesia. Demikian dan terima kasih. Salam.